wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Pamesa Ajeng Feriskinanti dari Prodi Akuntansi kelas A21 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini, saya akan menganalisis tentang administrasi etimologi dan lingkungan organisasi dalam sebuah organisasi. Tugas ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah manajemen administrasi. Untuk bahasan yang pertama, yaitu administrasi etimologi. Saya mengambil analisis terhadap organisasi publik. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian administrasi secara etimologis. Administrasi secara etimologis memiliki arti yang berasal dari bahasa Latin yang artinya et dan ministrare. Et artinya intensif, ministrare berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Secara sederhana, pengertian administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Terdapat keseluruhan proses administrasi pada organisasi publik. Yang pertama yaitu thinking process. Thinking process itu terdiri dari strategi, serangkaian proses persiapan jangka pendek maupun jangka panjang sebuah perusahaan. Thinking process ini dilakukan untuk melakukan sinkronisasi terhadap visi, misi, sasaran, tujuan, dan budaya perusahaan. Pada thinking process terdapat kebijakan yang diambil oleh organisasi publik. Kebijakannya adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak untuk memahami resiko yang mungkin terjadi. Yang kedua yaitu operasional proses. Tahapan ini adalah tahapan untuk mencapai tujuan organisasi publik. Organisasi publik memiliki tujuan yang akan dicapai atau akan dihasilkan untuk memperoleh keuntungan yang bersangkutan dengan organisasi publik. Tujuan organisasi publik itu sendiri merupakan target yang bersifat kuantitatif dan pencapaian target yang terdiri dari ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Untuk mencapai tujuan ini, maka dari itulah diadakan tahapan operasional proses di mana proses-proses untuk mencapai tujuan tersebut terjadi. Pada tahapan ini yaitu operasional proses. Yang terakhir yaitu auxiliary proses. Tahapan ini membahas tentang pelayanan perusahaan. Organisasi publik mempunyai pelayanan yang efektif. Terdapat beberapa cara agar dapat mendapatkan kualitas pelayanan yang baik, yaitu dengan melakukan hal-hal seperti bersikap ramah, memberikan program yang loyalitas, respon yang cepat dan tepat, selalu meminta masukan dari konsumen tentang kualitas layanan Anda. Selanjutnya adalah administrasi sebagai institusi. Menurut Herbert A. Simon, administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan dari kelompok-kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan juga terdapat pengertian institusi sendiri, yaitu adalah keseluruhan orang dalam suatu kesatuan kerjasama berdasarkan strukturisasi dan fungsionalisasi kerja. Terdapat beberapa unsur-unsur institusi, yaitu yang pertama, administrator. Administrator adalah orang yang mengurusi berbagai hal administrasi. Administrator itu biasanya termasuk unsur perusahaan yang ada di bidang tata usaha, di mana tugas mereka adalah memilah pos, surat, paket kiriman, atau menjawab dan menerima telepon, pengetikan surat, dan
memesan persediaan media kantor dan membuat agenda kantor. Yang kedua yaitu manajer. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya. Terdapat tugas manajer secara umum, yaitu mengatur keseimbangan sebuah manajemen, melakukan persiapan dan proses kegiatan dalam manajemen, menentukan standar kualitas, mengadakan evaluasi dan memberikan pengaruh baik kepada karyawan. Yang ketiga ada supervisor. Supervisor adalah seseorang yang diberikan tugas dalam sebuah perhimpunan perusahaan sebagaimana ia yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya. Tugas dari supervisor ini yaitu melakukan monitoring produksi, pengawasan staf karyawan, melakukan instruksi kerja, bertanggung jawab dalam keamanan, keselamatan, atau kesehatan yang terancam. Yang keempat ada pegawai. Pegawai merupakan seseorang yang mengarahkan tenaga serta kemampuannya pada suatu lembaga atau orang untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya. Biasanya, para pegawai diberikan tugas yang telah ditetapkan oleh para atasan mereka dan para karyawan kantor juga harus memiliki kecepatan dan ketelitian dalam bekerja secara disiplin. Lalu yang terakhir ada staf. Staf merupakan salah satu unsur perusahaan yang merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melakukan sebagian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Tugas seorang staf terdiri dari membantu pekerjaan pimpinan, merupakan pendukung kegiatan, membuat para pimpinan ini menjadi pimpinan yang lebih efektif. Untuk bahasan yang kedua adalah lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen atau unsur yang terdapat di luar batas organisasi yang memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap intern organisasi. Saya akan menganalisis tentang PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Lingkungan pada organisasi ini terdapat dua macam lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang termasuk lingkungan internal yang pertama ada konsumen. Konsumen Indomie tidak hanya ada di Indonesia saja, tetapi berada di Australia juga. Indomie ialah makanan kegemaran di Australia. Hal ini bisa dilihat dari toko-toko yang selalu kehabisan stok karena permintaan akan Indomie di Australia cukup banyak. Hal ini juga didukung oleh kebiasaan masyarakat Australia yang membutuhkan makanan cepat saji karena kepadatan jam kerja serta banyaknya netizen. Yang kedua ada pesaing. Salah satu kompetitor Indomie adalah mie sedap. Mie sedap masuk ke pasar menggunakan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan Indomie. Sehingga konsumen yang terpengaruh harga akan lebih memilih mie sedap. Pesaing Indomie di Australia ialah makanan pasta. Tetapi, tetap saja Indomie dapat lebih unggul karena Indomie memiliki kekhasan rasa dan harga yang lebih murah dan penyajiannya pula praktis dan cepat. Metode promosi yang dipergunakan ialah terutama melalui iklan pada media elektronik dan cetak, serta mensponsori aneka macam program acara. Secara luas, Indomie sangat dikenal dengan tagline-nya, Indomie seleraku. Yang ketiga ini ada pemasok. Grup Indofood ialah perusahaan Total Food Solution dengan menggunakan kegiatan usaha yang mencakup semua tahapan proses produksi makanan melalui dari produksi serta pengolahan bahan baku sampai menjadi produk akhir yang tersedia di pasar.
Grup Indofood didukung oleh sistem distribusi yang ekstensif, sebagai akibatnya produk-produknya sangat dikenal di seluruh Nusantara. Merek-merek produk grup Indofood ialah merek terkenal pada pasar domestik, dikenal konsumen sebagai produk berkualitas dengan harga yang terjangkau dan tersedia pada berbagai pelosok Indonesia. Dan yang terakhir, yang termasuk lingkungan internal adalah sumber daya manusia. Dengan total tenaga kerja sekitar 62.000, Indofood percaya bahwa karyawan adalah salah satu kelompok paling penting dari stakeholder dan unsur penting dalam keberhasilan. Perseroan percaya bahwa setiap karyawan memiliki kapasitas untuk berprestasi dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan tidak hanya perusahaan, tetapi bangsa itu sendiri. Indofood akan terus berjuang sepanjang tahun untuk lebih lanjut membina hubungan baik di semua tingkat staf dan manajemen untuk saling menguntungkan. Program pelatihan juga akan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam rangka untuk membantu semua divisi dalam mempertahankan pangsa pasar dan keuntungan pasar yang semakin kompetitif. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal. Ada beberapa yang termasuk lingkungan eksternal, yaitu yang pertama ada ekonomi. Menurut catatan Bursa Efek Jakarta tahun 1994, PT Indofood berhasil menguasai 90% pasar mie instan di Indonesia. Sedangkan untuk di Australia, Indofood dengan kategori mie instan berhasil menguasai hingga 70%. Oleh karena itu, harga Indomie di Australia sendiri senilai 69 sen atau kurang lebih Rp5.700. Pada tahun 2009 lalu, total nilai penjualan mie instan meningkat 7,2% menjadi 11,68 triliun dari 10,90 triliun pada 2008. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya volume penjualan dan kenaikan harga pada 2008 dan 2009. Sudah bertahun-tahun PT Indofood bertahan di pasar Australia, bahkan sangat digemari oleh warga Australia. Hingga kini, permintaan Australia terhadap produk PT Indofood tetap meningkat dari tahun ke tahun. Itu yang membuat perusahaan ini bertahan di pasar Australia hingga sekarang. Yang kedua adalah sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya menitik beratkan kepada tata nilai dan sikap dari masyarakat PT Indofood melihat dan menyesuaikan terlebih dahulu produknya sebelum akhirnya mampu menguasai pasar Australia. Tata nilai dan sikap masyarakat ini akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi pada permintaan produk terhadap perusahaan. Dilihat dari budaya Australia yang tidak berbeda jauh dengan Indonesia, serta cita rasa yang telah tertanam dalam lidah masyarakat Australia dengan lidah Indonesia yang hampir sama, membuat Indofood tidak perlu repot-repot mengubah kemasan atau komposisi pembuatan produk karena sesuai dengan masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah teknologi. PT Indofood harus memahami pengaruh perubahan faktor teknologi terhadap kegiatan operasional perusahaan serta pemahaman tentang kemampuan perusahaannya dalam menciptakan produk. Perkembangan teknologi ini selain mendukung tercapainya tujuan dapat juga menjadi ancaman bagi menurunnya produktivitas perusahaan. Teknologi lain seperti internet dan jejaring sosial lain juga dicapai PT Indofood untuk memasarkan produknya. Selanjutnya yaitu politik dan hukum. Hukum dagang PT Indofood yang pada awalnya didirikan dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma tanggal 15 November 1994. Tujuan utama didirikannya PT Indofood adalah memproduksi makanan olahan, khususnya mie instan, pengolahan gandum menjadi tepung terigu, industri makanan terpadu, distribusi, perkebunan, dan pengolahan kelapa sawit. Dan yang terakhir ini adalah demografi.
Pemasaran Indomie dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur ini menargetkan kepada konsumen dengan rentang usia 3 tahun, karena akan kurang pantas jika dikonsumsi oleh balita atau bayi di bawah 3 tahun, karena mereka masih membutuhkan asupan gizi yang lebih baik, makanan-makanan yang bermanfaat bagi pertumbuhan mereka. Dari sisi penghasilan, harga mie instan Indomie sendiri masih cukup terjangkau di Australia bila dibandingkan dengan rata-rata penghasilan warga per tahun. Selanjutnya, saya akan membahas dimensi lingkungan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama adalah kompleksitas. Lingkungan terdiri dari jenis lingkungan yang sangat kompleksitas hingga lingkungan yang sangat sederhana. Pada organisasi ini termasuk lingkungan yang sangat kompleksitas, di mana ada banyak elemen yang berpengaruh terhadap organisasi ini. Terdapat 5 elemen yang berpengaruh terhadap organisasi ini, yaitu ekonomi, teknologi, sosial dan budaya, politik dan hukum, serta demografi. Lalu, ada stabilitas. Lingkungan terdiri dari lingkungan yang sangat stabil dan lingkungan yang sangat tidak stabil. Pada organisasi ini termasuk lingkungan yang sangat stabil, karena elemen-elemennya jarang sekali mengalami perubahan, sehingga keadaan lingkungan dianggap tetap selama bertahun-tahun. Berdasarkan analisis saya terhadap PT Indofood, organisasi ini lingkungannya terjadi kompleks dan stabil yang mengakibatkan ketidakpastian lingkungan yang agak lebih besar dari segmen sebelumnya. Terdapat lebih banyak elemen lingkungan yang perlu diperhatikan dan dianalisis oleh organisasi agar selalu berfungsi dengan baik. Tetapi, ketidakpastian tidaklah luar biasa besarnya, karena walaupun jumlahnya banyak, elemen-elemen lingkungan tersebut tidak ataupun jarang sekali mengalami perubahan. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan mengenai administrasi, etimologi, dan organisasi pada suatu organisasi. Jika terdapat tutur kata yang salah dan kurang berkenan, di hati teman-teman semuanya, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.